Nah, halo Retizen, kembali lagi dengan saya Senwen di edisi review. Untuk kali ini yang mau kita review adalah salah satu mobil ajib di Kota Medan. Ini mungkin mobil pertama atau bisa aja mobil satu-satunya untuk saat ini, yaitu MG Cyberster. Ya, ini penampakan remote-nya seperti ini ya, agak lucu ya bentuknya, seperti agak alien-alien gitu. Ada tombol lock unlock satu tombol, terus ada tombol untuk buka pintu kiri dan kanan, tombol pintu bagasi dan untuk pembunyi siren ya. Nah, jadi ini penampakannya mobil Cyberster. Ini full listrik ya, dari pabrikan MG Morris Garage. Ini full listrik. Nah, ini tipenya dia roadster ya, jadi sport roadster, atap bisa dibuka. Untuk bannya ini dia datang dengan velg yang cukup gede, yaitu velg 20 ya, ukuran ban 245/40 R20 ya. Udah dikasih ini kaliper remnya Brembo ya, jadi betul-betul memang dirancang mobil sport. Terus di sampingnya ini di bagian bawah ada sirip-siripnya, ini ada tulisan 100 tahun anniversary ya, jadi memang ini diciptakan dengan anniversary 100 tahun dari Morris Garage itu sendiri. Nah, untuk latar belakang Morris Garage itu sebenarnya dulu ini pabrikan ini adalah punya UK ya, tapi terakhir diakuisisi sama pabrikan Cina, yaitu Side Motor ya. Makanya banyak orang kadang bingung sebenarnya MG ini mobil Cina atau mobil Eropa, tapi sebenarnya dia memang mobil Eropa. Ini termasuk nenek moyang pendirinya Mini Cooper ya. Dulu itu mereka satu grup, Morris Garage, terakhir dibeli dari Side Motor. Sekarang semua assemblingnya udah China ya, tapi dia tetap mempertahankan Britishnya gitu, maka modelnya masih nampak British. Yuk kita lanjut ke belakang. Nah, ini logonya sekarang dia di atas ya, besar di atas, dia bukan di bawah sini. Oke. Nah, untuk lampu belakang ini dia panjang ini, terus ada tanda panah ini ya, dibuat unik sih tanda panah. Nah, bagian bawah dia buat seperti diffuser gini, tapi ini cuma aksesoris ya, fantasi doang, karena kan memang dia mobil listrik ya, jadi nggak ada knalpotnya. Nah, sebelah sini ini untuk tempat pengecasannya. Nah, jadi mobil ini diklaim itu bisa mencapai 100 km hanya dalam waktu 3,2 detik ya. Jadi dia horsepower-nya itu 536 kalau nggak salah, dan listriknya itu kapasitasnya 77 Newton ya. Jadi bisa jalan sampai 500 km. Nah, ini untuk buka pintu, unlock pakai remote di sini ya. Nah, untuk buka pintu ini bisa ada tombol manual di sini, kita tekan dia bisa keluar, oke. Atau dari remote juga bisa, tekan tahan dia buka sendiri. Oke, jadi ini pintunya naik ke atas. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada semacam sensor-sensor ya. Nah, jadi ada pertanyaan, kalau pas pintu dibuka kan dia elektrik, pas naik ada dinding, ada orang di situ, ada manusia di situ, apakah dia bakal buka atau enggak ya. Jadi sebenarnya sensor-sensor ini untuk menjaga hal seperti itu ya. Kita ulangin ya. Nah, ini anggaplah ini sekarang kita parkirnya mepet ke dinding, kita mau buka pintu, bisa buka nggak dia? Kita coba tes ya. Oke. Nah, jadi sebenarnya dia kayaknya ada sensor yang bisa di setel. Ini seharusnya dia harus berhenti ya, nanti kita coba utak-atik di bagian dalamnya. Terus kita boleh lihat dulu ini untuk bagian tempat chargernya ya. Seperti biasa ada dua jenis pengecasan. Nah, untuk bagian dalam boleh dilihat penampakan bagian dalamnya ya. Jadi joknya hadir dengan balutan kulit warna coklat-coklat marun gini, bata ya. Terus yang bagian tengah ini dia seperti Alcantara ya, gitu. Nah, kita buka dulu. Nah, begitu kita masuk ke mobil, ini posisinya kita tinggal injak rem, dia udah nyala ya. Di sini udah langsung nyala. Nah, ini kalau untuk buka soft topnya ini menurut saya cukup cepat. Tombolnya ada di sini di tengah ini ya, ini kita tekan tahan, menurut saya cukup cepat, sekitar 11 detik atau 12 detik. Kaca samping buka dulu. Nah, ini dia buka. Oke, ini harus ditahan ya tombolnya. Oke, cuma dia beda dengan mobil roadster lain. Biasanya kan disimpan ke dalam
Tapi ini enggak, dia soft locknya tetap di atas gitu, makanya prosesnya cukup cepat. Oke. Nah, ini setirnya dia hadir bentuknya seperti ini. Bentuknya agak unik ya, dia nggak bulat tapi bawahnya rata. Nah, menurut saya ini untuk operasional komputernya ini agak ribet karena bisa di zoom. Yang di sebelah sini ini kalau untuk pengaturan pemilihan yang di sini kelihatan ya, tombol ini pemilihan di sini. Oke, untuk OK-nya itu dia di sini. Oke. Nah, ini yang kurang user friendly menurut saya karena dia terbalik-balik. Sedangkan untuk monitor yang di sini pemilihannya dari tombol ini. Oke, kelihatan. Nah, tapi kalau untuk dipilih itu dia kita harus tekan enternya dari sini. Dia dari tombol ini. Makanya itu yang kalau orang yang belum terbiasa mungkin agak susah pengoperasiannya, karena mungkin orang kan sudah terbiasa ya, kita pencet ini langsung tinggal pilih gini ya. Nah, ini dia bedanya di situ. Radio ya. Nah, volume di sini di atas. Nah, oke. Sekedar info, ini speakernya Bose ya. Bawaannya Bose. Nah, ini volume up, volume down ini. Untuk next track, next di sini. Oke. Nah, jadi sedangkan yang ini memang untuk setelan, makanya agak kurang ini. Terus di sini ada voice command untuk angkat telepon. Nah, di sini ada settingan untuk pemilihan yang muncul di Speedo ya. Jadi di sini monitornya ada 4, di sini 3, di sini ini untuk khusus untuk Speedo sama kondisi mobil. Sebelah sini lebih ke settingan seperti konsumsi listrik, cuaca, MG service, profile kita, dan setting-setting lainnya seperti sound setting dan lainnya. Kalau yang sebelah sini dia lebih ke infotainment ya, radio, Apple CarPlay, Android Auto, telepon, dan juga navigasi. Ya, jadi kalau untuk settingan AC itu dia semua dari sini. Ya, setting AC dari sini. Kita bisa tombol fisiknya di sini masih ada tombol fisik. Ya, tapi kalau misalnya kita mau settingannya di sini. Nah, ini kelihatannya lengkap ya. Oke, kecepatan angin. Oke, nah ini juga dia ada penghangat untuk kursi. Terus di setirnya ini juga ada penghangat, tapi di Indonesia kan nggak kepake. Nah, terus selain itu settingan selain AC di sini juga ada settingan untuk mobil. Ada driving mode-nya semua di sini. Untuk kursi-kursi juga. Nah, dia ada lumbar adjustment ya. Jadi lumbar adjustment-nya itu dia udah elektrik semua. Ya. Habis itu lampu juga di sini. Ya, intelligent headlight, follow me home dan lain-lainnya, pengaturan lampu-lampu headlight. Nah, ambient light juga pengaturan lampunya di sini semua. Cukup rame sih. Nah, ini untuk cluster Speedo ya. Di sini kelihatannya ini yang model standar. Kalau dia ini yang model sport seperti ini. Kalau model klasik dia seperti ini, bulat. Ya, jadi ini ada pemilihan. Nah, terus di sini juga ada MG Pilot. Nah, MG Pilot ini ADAS ya. Dia punya sebutan sendiri, ADAS-nya itu MG Pilot. Nah, terus ini ada settingan untuk door lock. Nah, ini ada opening high ya kan, ada otomatisnya. Close window, on lock. Nah, ini sepertinya space guarding ini yang harus kita nyalakan. Nah, status kendaraan, baterai voltasenya berapa, maintenance ya. Jadi di sini betul-betul adalah layar yang digunakan untuk kepentingan pemakaian. Ya, makanya dia terbagi ke cukup banyak layar, dan yang mana itu mungkin orang-orang yang agak gaptek bakal agak susah pengoperasiannya. Nah, selain itu ini nampak seperti ada pedal shift ya, tapi ini sebenarnya bukan pedal shift. Jadi dia ini untuk mode berkendaraan ya. Nampak ya? Di sini jadi sport, saya tarik lagi jadi custom, saya tarik lagi jadi comfort. Kelihatan? Oke. Nah, yang ini lebih ke cars ya, untuk listriknya. Jadi ada pemilihan 1, 2, 3 ya. Nah, jadi dia bukan ini bukan pedal shift. Nah, seperti biasa wiper di sini.
Cuma dia pengaturannya modelnya sekarang udah model geser gini ya. Ya, dia bukan model putar tapi dia model geser. Untuk lampu juga di sini. Ya. Pengaturan untuk auto, nah dia model geser gini. Auto on, auto off. Ya. Lampu nyala, lampu padam, dim, ya. Jadi dia semua di sini. Oke. Nah, selain itu di bagian sini adanya cuman ini dia untuk penyetelan transmisi, dia model tekan ya. Jadi untuk drive dia tarik, untuk netral dia tekan, untuk reverse dia tarik, untuk parkir dia tekan. Oke. Nah, terus ini modelnya mengingatkan saya seperti Corvette kalau nggak salah. Corvette bentuknya mirip-mirip seperti ini. Ya, terus di sini ada tempat letak handphone sedikit aja. Nah, terus ini juga ada 2 bulatan yang sebenarnya ini cup holder ya, bisa dimasukin. Nah, bisa dimasukin. Oke. Nah, ini kalau misalnya nggak mau dipakai, kesannya mengganggu, berlobang, mungkin berdebu, ini bisa ditutup ya, ada tombol. Nah, dia soft close. Nah, ada tombol, dia bisa naik kembali. Di sini ada kompartemen tengah. Di dalamnya ada USB dan Type C ya. Nah, terus ini ada tempat untuk sensor kunci. Kelihatan? Ada sensor kunci ya. Nah, jadi kuncinya bisa letak di sini. Oke. Nah, selain itu menurut saya desainnya cukup oke sih. Ini semua Alcantara ya, hitam. Di sini ada vanity mirror tapi kecil ya, karena memang mobilnya juga kecil ya. Sebenarnya ceper, vanity mirror, ada lampunya. Di sini ada lampu doomlight ya. Ada tombol untuk SOS. Nah, terus kisi AC-nya yang di sebelah sini di bawah. Oke. Di bawah sini ada penyetelan ketinggian lampu. Ini tombol untuk parking brake, tuas untuk buka kap mesin. Nah, yang sebelah sini kisi AC di sini. Nah, untuk penumpang kisi AC-nya di sini kecil. Oke, laci penyimpanan ada 1, ya lumayan besar untuk mobil roadster seperti ini. Nah, terus selain itu untuk tutup pintu dari dalam itu ada 2 cara. Satu, tombolnya di sini. Ya. Oke. Nah, di sini seperti biasa dia udah otomatis ya. Ada memori untuk seatnya, 2 memori, pengaturan seat, tombol buka tutup pintu, pengaturan kaca spion, power window seperti biasa. Nah, kalau untuk buka pintu di dalam, sebenarnya di dalam sini agak susah dijangkau, jadi harusnya buka dari sini. Ya, kita buka pintu dari sini. Oke. Nah, ini buka pintu. Nah, di sini sebenarnya kelihatan ada tombol untuk buka pintu. Jadi biasanya ini mungkin tombol untuk tutup pintu sih kalau kita keluar. Nah, kalau misalnya pertanyaannya, anggap deh kita udah tutup pintu. Oke, anggap kita udah tutup pintu. Nah, kalau misalnya elektriknya nggak berfungsi, buka manual di mana? Nah, itu pertanyaannya kan. Karena di sini sama sekali nggak ada tuas. Oh ya, di sini di bawah sini ada tempat penyimpanan tapi kecil banget, dan ini memang bisa ditutup ya. Karena mau pintunya kan diangkat. Kalau misalnya nggak ada tutupnya, mungkin barang-barang yang taruh bakal jatuh semua nanti. Karena dibuat ada tutup. Nah, untuk buka pintu manual ternyata di belakang sini, guys. Nah, di sini ada tombol, ada tuas manual. Nah, jadi kita ada tarik ini. Oke, lumayan berat. Kalau misalnya mau walk up ini kayaknya naik turun lumayan juga bisa berotot. Ya, jadi ini. Nah, kalau kita buka manual seperti ini. Oke. Untuk yang lain di sini ada dibuat jaring-jaring seperti ini dan ada rangka di belakang kepala. Jadi kalau ini kan mobil roadster ya, terbuka ya. Kalau misal jatuh terbalik, inilah yang menghalangi kepala kita terbentur. Ya. Nah, terus di belakang seat ini juga ada speaker. Jadi speakernya di bawah sini ada subnya besar. Oke, di belakang ini ada speaker juga, dan di pintu juga ada speaker. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya bagi dari review singkat untuk kali ini. Untuk teman-teman yang tahu info lebih lanjut tentang MG Cyberster ini, mungkin boleh komen nanti di bawah. Nah, oh ya, satu lagi saya lupa. Ini mobil meskipun MG yang orang bilang mobil Cina, tapi harganya cukup mahal. Ini hampir 2M kalau di Medan. Jakartanya sekitar 1,7 atau 1,8 OTR. Ya, jadi ini mobil sangat mahal menurut saya untuk ukuran listrik dan mobil kecil, tapi memang dia sport.
ya. Jadi tergantung sih itu selera orang mungkin ya. Oke, bagi teman-teman yang suka dengan channel kami, boleh terus dukung kami dengan like, support, dengan subscribe ya. Thank you.